Udah dapat kabar gembira belum? Ada kabar gembira pagi ini. Palestina merdeka. Tadi pagi beres sholat subuh, lihat teman-teman media ya, termasuk Ustadz Muhammad Hussein Gaza, tahu ya, mengumumkan berita resminya yang ngumumin dari pemerintahan Qatar. Mereka resmi untuk melakukan gencatan senjata, yang termasuk di dalamnya ya semua penjajah harus pergi, harus meninggalkan. Pintu perbatasan dari Rafah, Mesir boleh dibuka 2 jalur sehingga akhirnya pembangunan bisa benar-benar total. Kabar gembira kan? Ya. Dan videonya sudah banyak, nanti kalau kalian lihat di medsos, di Instagram itu udah, wah, anak-anak kecil Gaza sudah berlari-larian bahagia ya. Cuman kok sedikit kita ambil hikmah dan mengingatkan ya. Yang pertama, jelas alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, ingat, sesuatu baru jadi nikmat itu kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Sebagaimana orang naik gaji, uangnya tambah banyak, kapan jadi nikmat? Bukan ketika dia bisa belanja ini itu, tapi ketika pahalanya juga tambah banyak dengan misalkan sedekahnya tambah banyak. Ini juga harus, sebagaimana kita berarti doa ini harus tambah kenceng. Nanti kalau benar-benar dibangun kembali, kita juga bantu lagi. Yang silakan ada harta silakan. Karena yang wafat sudah wafat, nggak bisa untuk hidup lagi, itu nggak bisa. Memang syahid, memang husnul khotimah, tapi tetap kan kepedihan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang itu perlu waktu untuk sembuh ya. Jadi ingat, ini baru jadi nikmat kapan? Pokoknya setiap kali kita dapat sesuatu yang bikin hati enak, langsung ingat, wah, tar dulu nih, ini baru jadi nikmat kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Yang kedua, salah satu hikmahnya ya, kita tahu ya, salah satu yang mendukung penjajahan kebakaran, sehingga ini jadi perbedaan antara, ya ini mah kau ngambil hikmah aja ya, wallahu alam, tapi ya inilah perbedaan hambanya duit sama hambanya Allah. Hambanya Allah, Gaza itu kecil dibandingkan dengan negara, karena Gaza itu cuman satu daerah dari Palestina, bukan satu negara lagi, bukan. Tapi yang berjuang di sana, digempurnya kan sebetulnya nggak cuman tahun ini dan tahun kemarin, tapi udah sekian lama. Tapi mau digebugin sekian banyak negara dengan uang lebih besar lebih banyak, nggak berhenti menyerah, belum berhasil terambil juga. Karena mereka hamba Allah, wafat pun mereka siap, terluka pun mereka siap. Teringat dulu pasukannya Khalid bin Walid ketika membela Islam itu nyebut ke musuhnya, kami akan mendatangi kalian dengan pasukan yang amat sangat mencintai mati sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Jadi musuh gentar, mereka takut mati. Lihat di mana mereka dulu pasukannya pada pakai popok, ngompol, ketakutan. Pasukan muslim justru kalau bisa pengen wafat, karena yakin sekali dengan janji Allah. Dan mohon maaf ya, namanya peperangan kan perlu budget, betul. Ini mah mungkin cocokologi koko aja, tapi ketika akhirnya kebakaran besar itu terjadi, yang ternyata kerugiannya berkali-kali lipat daripada yang digunakan untuk menjajah, udahan weh tahu-tahu. Yang kalau ngajur ya udah tuh, Allah tuh kalau udah pengen membulak-balikan sehingga nggak laku lah kesombongan-kesombongan. Selain musyrik, yang paling Allah benci itu belagu kesombongan. Mungkin kalian juga lihat pemimpinnya kan bilang nanti akan hell will break out katanya, ya. Akan dijadikan neraka. Wah, malah di situ. Itu orang sengaja bikin api kebakaran segede gitu sulit. Tapi kalau udah alam, itu luas sekali loh itu kebakarannya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, poin ketiga, hati-hati. Takutnya, ingat tidak, ciri munafik kan ada 3. Jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Dan penjajah ini udah terbiasa bohong. Takutnya. Gencatan senjata, biar apa? Biar supaya kita beli lagi produk-produk yang dukung mereka. Dapat duit lagi kan? Lalu akhirnya dipakai lagi buat itu. Na'udzubillah. Jadi, punten, terusin. Jangan pakai produk-produk yang kita yakin atau kita tahu dia mendukung penjajahan. Karena mereka perlu budget untuk itu. Meskipun yang mereka ya hamba dunia, jadi duit habis, berhenti. Cuman kan ya sebagaimana yang di Amerika kebakaran itu juga kan, mohon maaf ya, kan ada masjid juga yang kena. Jadi kalau misalkan akhirnya mereka punya duit lagi, terus kita ngarep mereka berhentinya, masa ya nunggu kebakaran lagi? Karena yang jadi korban kebakaran nggak cuman rumah-rumah aja loh, tapi juga ada masjid. Jadi ya sudah, jangan dukung produk atau beli produk yang mendukung penjajah. Karena waspada ya, karena mereka di atasnya munafik. Kalau orang munafik aja cirinya tadi 3, salah satunya jika janji mereka ingkar. Karena masih dapat info juga dari teman-teman seperti misalkan Bang Onim yang juga aktivis di sana, orang Indonesia asli. Nama anaknya pun Filin, lucu ya, Filistin Indonesia. Jadi nah, beliau masih info-info berita bahwa tetap masih ada serangan. Karena memang bertahap sih kalau gencatan senjatanya, dan mulai resmi berlakunya 19 Januari. Ya takutnya na'udzubillah ini malah dia maksimalin di 4 hari sebelum itu. Jadi ya yuk kencengin lagi. Ini tetap kabar gembira. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan siasat licik.
Tapi apapun itu sesuatu baru jadi baik tadi. Satu, kalau bikin kita tambah dekat sama Allah dan makin ngebuktiin ayo kita benar-benar hamba Allah. Jadi apapun yang terjadi kita nggak berhenti doain, nggak berhenti dukung. Sedangkan mereka duit habis bisa berhenti saling dukung. Jangan bikin mereka banyak duit lagi. Yang udah pada ngeboikot, saya udah nggak pakai produk itu karena misalkan terbukti nggak ngedukung penjajah, terusin. Insya Allah nggak akan mati kita gara-gara nggak pakai produk mereka. Ya, ini benar-benar kabar gembira ya. Mereka terlepas ya Allah. Kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribuan ya, seingat Koko, yang syahid, yang wafat. Dan total sudah, seingat Koko juga 467 hari. Berarti kan lebih dari 1 tahun sebetulnya. Dari yang 7 Oktober itu sampai ke hari ini. Dan setiap hari bertambah terus. Tinggal mudah-mudahan ini benar-benar berakhir dan benar-benar jadi kabar gembira. Ya, amin ya rabbal alamin. Doain terus ya.